يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa di rumah diberikan kesehatan dan tentunya semoga pemirsa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada hari ini Curahan Kolbu terlihat berbeda karena pada hari ini kita live di Tang City Mall Tangerang, khususnya di lantai 3 di Rame Rame Food and Fun. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa, bagi pemirsa yang berada di Tangerang, daerah Tangerang, untuk bergabung bersama kami mengkaji, menambah ilmu tentunya selama 1 jam ke depan sembari menunggu azan maghrib. Seperti biasa Curahan Kolbu juga mendatangkan narasumber yang sudah hadir di samping Mutia, sudah hadir Ustadz Imam Musli Ramlan LC. Nah baiknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah bikhairin, alhamdulillah baik. Alhamdulillah dikuatkan ya puasanya pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita akan sampai akhir, sampai kita nanti menghadapi yaitu menjelang iftar nanti ya insya Allah. Iya, kita iftar di sini bersama-sama. Nah pemirsa, alhamdulillah kita juga kehadiran para pengunjung Food and Fun di Rame-Rame khususnya di lantai 2 Tang City Mall. Nah pemirsa, langsung saja sebelum kita mengajak ke suatu acara, saya akan memberitahukan nih apa sih tema kita pada hari ini. Tentunya pada hari ini kita membahas mengenai menjaga lisan dalam bulan Ramadan. Tentunya di bulan Ramadan banyak sekali cobaan ya Pak Ustadz ya. Apalagi dengan mulut kita sendiri nih. Kadang kita suka mengoceh dan tidak sengaja kita melecehkan orang lain atau berkata buruk dan lain sebagainya. Nah bagaimana sih Ustadz cara menjaga lisan dalam bulan Ramadan ini khususnya? Silakan Ustadz, sebelum Ustadz menjawab mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahtadiya wala an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengunjung Tang City Mall Tangerang, mudah-mudahan kita semua di kesempatan Ramadan ini
Allah masih karuniakan kekuatan, taufik dan juga inayahnya agar seluruh rangkaian ibadah-ibadah shaum kita di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Amin. Enggak ada masalah-masalah yang ganjal merusak shaum ibadah kita. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa tema kita yaitu menjaga lisan di bulan Ramadan. Iya, betul. Ini Mbak Mutia, satu ketika kita diingatkan ada cerita tentang saat Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat beliau saat itu. Di antara sahabat beliau yang duduk itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saat beliau duduk bersama Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain, tahu-tahu ada orang datang. Iya tuh. Orang datang, setelah orang datang ini nemuin Abu Bakar, ngolok-ngolok Abu Bakar Siddiq, mancing-mancing emosi dan kemarahannya. Pertama dipancing, diolok-olok, Abu Bakar diam. Yang kedua diolok-olok lagi, masih juga diam. Nah kemudian saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu nggak melayani orang lagi yang lagi mancing-mancing dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum dan tetap menemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi dipancing lagi oleh orang tadi datang berikutnya, kemudian olok-olok lagi. Setelah diolok-olok yang ketiga ini nampaknya terpancing, ingin untuk melayani olok-olok dari orang yang jelek-jelekin dia. Nah, saat itulah ternyata kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berdiri dan meninggalkan majlis itu. Termasuk diantaranya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, heran. Maka tatkala satu ketika bertemu kembali Rasulullah SAW, Abu Bakar tanya, wahai Rasul, waktu saya diolok-olok, baginda diam, duduk bersama kami dan juga tersenyum. Tetapi tatkala kami diolok-olok, kemudian kami berusaha untuk merespon, untuk membalas, justru baginda berdiri dan meninggalkan kami. Kenapa itu? Maka saat itulah Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Bakar, tadi tatkala kau diolok-olok oleh orang dan kau diam, itu ternyata malaikat sedang turun kepada engkau, dan tatkala malaikat turun itu, malaikat menyampaikan yukadzibuhu, malaikat mendustakan, mengingkari apa yang disampaikan oleh seorang laki-laki tadi, yang olok-olok tadi. Tetapi tatkala engkau mulai untuk melayani itu laki-laki yang mengolok-olok kamu, yang ngajak berantem kamu, itu yang turun justru setan mulai mampir. Tatkala setan mampir, maka saya nggak elok, nggak baik saya kalau ada setan duduk juga nimbung di situ, saya juga masih tetap di situ. Maka Rasulullah SAW bangkit meninggalkan, itu rahasianya. Maka menjaga lisan dan juga tidak terpancing, bisa menahan amarah saat-saat apapun, termasuk alhamdulillah kita dari Ramadan, ini merupakan suatu hal yang positif bagi kita, yang berguna bagi Ramadan, dan juga ini berguna juga untuk di lain Ramadan nanti insya Allah. Iya, jadi kita harus berusaha tuli ya ketika ada orang lain mengejek kita, mencela kita ya, Pak Ustadz ya. Karena ketika kita tuli, disitulah kita menang. Iya. Tatkala kita sudah merespon, kita kalah berarti. Iya. Dan malaikat pun sampai turun itu ya Pak Ustadz ya ketika kita diam. Waktu kita diam, nggak melayani, malaikat turun. Tetapi tatkala kita ngelayanin, maka yang turun bukan malaikat, tapi yang turun adalah syaitan. Iya. Nah, maka itulah keuntungannya orang yang bisa menjaga lisannya dari menyampaikan hal yang tidak baik. Bahkan satu ketika ada satu riwayat lain, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau berkata, memberikan satu sifat atau mengkomentari seseorang dengan kata-kata yang jelek. Iya. Rasulullah SAW dengar, ya Aisyah, komentarmu terhadap seseorang kau nggak jelek seseorang itu kata-kata kalau dipindahkan ke lautan yang airnya banyak itu, maka seluruh air lautan akan menjadi bau. Kenapa? Karena betapa dosanya mengolok-olok orang, menyakiti orang, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita
ternyata demikian dahsyatnya. Tentunya juga kita di bulan Ramadan nih Pak Ustadz ya, menjaga lisan itu memang sangat sulit. Serta lidah kita memang tajam dibandingkan pisau katanya tuh Pak Ustadz ya. Nah kadang kita mendengarkan orang seperti itu tapi kita juga seperti itu tuh. Bagaimana sih Ustadz caranya mengendalikan diri? Supaya kita tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang seronok ataupun lain sebagainya. Seperti apa tuh? Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah khamsun. Ada 5 hal, yang 5 hal itu kalau dilakukan pada bulan puasa, itu 5 hal itu akan merusak, menghilangkan pahala puasa. Dan juga 5 hal itu juga bisa membatalkan wudhu. Yang pertama di antaranya adalah, apa itu? Yaitu al-kadhib, berbohong yang kita ucapkan, ucapan kita muatannya bohong. Itu kalau dilakukan pada bulan puasa, nilai puasanya hilang. Satu. Yang kedua, yaitu an-namimah. Mengadu domba, bagaimana mengupayakan satu dengan yang lain, yang mestinya orang itu jadi akur, tapi dengan ucapan yang kita ucapkan, justru orang lain justru akan berantem, akan ribut. Namimah seperti itu, maka dia akan membatalkan puasa juga. Dan yang ketiga, yaitu al-yaminul kadhib. Orang bersumpah, sumpahnya palsu, sumpahnya bohong. Itu biasanya kalau orang bersumpah dengan sumpah bohong itu kan biasanya kalau dia ingin meningkatkan derajat kepercayaannya di hadapan orang lain, agar orang lain percaya, terpaksa dia harus sumpah. Padahal sumpahnya palsu, sumpahnya bohong. Itu juga termasuk yang dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan. Baik, nah Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali ya bagaimana cara menjaga lisan di bulan Ramadan tentunya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 8175 2616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah kita masih live di Tang City Mall, lantai 2 di Rame-Rame Food and Fun. Nah bagi para pengunjung khususnya di Tang City Mall, kami mengadakan voucher bagi pemirsa, bagi para pengunjung khususnya di sini yang bertanya langsung pada Ustadz pada hari ini. Nah bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 8175 2616. Dan tema kita pada hari ini yaitu menjaga lisan di bulan Ramadan. Nah tadi mungkin Ustadz belum menjelaskan bagaimana cara kita menjaga lisan di bulan Ramadan. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Bahwa ada istilah menjaga lisan atau hifdzul lisan. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan menjaga lisan atau hifdzul lisan itu? Yang dimaksud dengan menjaga lisan atau hifdzul lisan adalah kita menjaga lisan kita agar lisan itu senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Satu, menjaga lisan juga menghindari lisan kita untuk agar lisan jangan sampai keluar dari mulut ini sesuatu yang tidak baik. Maka menjaga lisan ada 2 cara, mengucapkan kebaikan dan juga menghindari jangan sampai mengucapkan yang tidak baik. Jangan sampai mengucapkan hal yang tidak baik. Dan ini juga sesuai dengan apa yang pernah ditanya oleh seorang sahabat tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa sih ciri-ciri orang yang keislamannya itu istimewa itu bagaimana? Ayyul Islam ifdal? Ya Allah, apa sih keislaman yang paling utama itu apa? Apa? Beliau menyampaikan bahwa
eh, ciri-cirinya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siap orang yang orang itu beriman kepada Allah dan orang itu juga beriman kepada hari akhir, maka falyaqul khairan. Hendaklah orang itu mengucapkan kata-kata Yang baik. yang baik. Khair. Au liyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik Diam. diam. Dua cara, dua Oke. tip bagaimana menjaga lisan, ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Itu Masya diantara Allah. yang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, sudah tahu nih cara bagaimana kita menjaga lisan. Yang pertama, berkata yang baik. Yang kedua, yaitu diam. Nah, kita juga berikan kesempatan para pengunjung nih, Pak Ustadz, untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Nah, yang sudah hadir mungkin yang ingin bertanya, silakan Ibu yang sudah ingin bertanya nih dari tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, nama saya Ibu Ida. Saya ingin bertanya, temanya lisan. Kalau kita berbicara lewat lisan, dengan ngomongin orang gibah, kan sekarang zaman udah canggih Pak Ustadz. Kalau lewat HP gimana Ustadz? Kan lisan tidak berbicara, tapi tangan gitu Ustadz. Oke, Lewat HP. ngedumelnya di status kali ya Bu Ya, ya. lewat status gitu maksudnya. Oke, Gimana Pak Ustadz? terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, pengunjung Tangsi Timol nih ingin bertanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi mengungkapkan sesuatu yang tidak baik itu pokoknya tadinya melalui lisan. Tapi cara-cara sekarang ini kan juga ada cara-cara yang bukan hanya melalui lisan. Ada juga bagaimana melalui status kita yang ditulis di FB ya, Ya, di atau sosial juga media bagaimana manapun ya. sosial apapun ya. Nah, maka itu termasuk dia sesuatu yang tidak baik. Dan juga masih ada kaitannya dengan lisan tadi. Karena lisan untuk mengungkapkan satu unek-unek itu utamanya memang pakai mulut kita. Tetapi sekarang perangkatnya banyak sekali. Termasuk medsos, baik itu FB, juga WA, juga mungkin Twitter, mungkin juga apapun. Ya, itu juga bisa digunakan untuk berghibah, mencela seorang, dan itu tidak baik. Dan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah dengan cara apapun, langsung atau enggak langsung, adalah sesuatu yang dilarang oleh agama ini dan juga merupakan dosa. Dan kalau dilaksanakan pada waktu bulan puasa, nilai puasanya rusak. Nilai puasanya enggak ada nilainya, enggak berpahala. Tapi sah nggak tuh Pak Ustadz kalau untuk puasanya? Untuk puasanya sah, tapi pahalanya Tidak, nol. ya, kan Iya. sayang. Maka Iya, baginda ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, kamin shaimin, berapa banyak orang yang puasa, la yajidu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa dia enggak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan rasa lapar. Apa sebabnya? Ya karena ada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, dia enggak jaga itu, enggak jauhi itu. Ih, Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Ida, mungkin sudah terjawab ya oleh Pak Ustadz pertanyaannya. Kembali lagi kepada tema nih Pak Ustadz. Apa sih hukuman orang yang tidak dapat menjaga lisan dengan baik? Tadi kan cara-caranya sudah, tapi bagaimana hukuman orang yang berkata kotor terus dan lain sebagainya? Baik. Orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak baik dengan lisannya, itu tentu bermacam-macam. Ya, hukumannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Contoh, tatkala orang ternyata dengan lisannya bisa membawa kematian seseorang, ada apa tidak? Banyak. Betapa jadi satu negeri, masyarakatnya perang saudara, itu sebetulnya mulanya amanah dari lisan. Kata-kata yang diucapkan bisa membakar seseorang, satu kelompok dengan kelompok yang lain jadi berantem, jadi bunuh-bunuhan. Iya. Maka dia telah menjadikan sebab rusaknya satu negeri itu. Padahal gara-gara cuman lisannya. Lisan doang, yaitu alat kita ya yang khususnya kita biasanya maka yang dipergunakan untuk berbicara, tapi sayang sekali kalau misalnya setiap hari kita lakukan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, baiknya itu kita seperti apa nih Ustadz? Apa yang harus kita ucapkan khususnya di bulan Ramadan ini, mulut kita dipergunakan untuk apa tuh? Iya.
Bagaimana kita menjaga mulut kita di bulan Ramadan itu? Kita ingat misalnya ada satu syair yang mengatakan lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Artinya apa? Bahwa lidah ini merupakan satu hal yang sangat tajam. Maka kalau ketajaman lidah tidak digunakan semestinya, maka dia akan bisa memberikan satu kerusakan. Akan bisa kerusakan. Maka ada satu kata-kata begini, rubba kalamin aqta'u min khisam. Berapa banyak satu perkataan yang perkataan itu ternyata aqta'u lebih tajam, lebih dapat memotong-motong, mencincang min khisamin dibanding tajamnya pedang. Nah Pak Ustadz, ada juga nih kisah atau biasa nih keseharian kita ketika di bulan Ramadan kita menjaga mulut. Dan khususnya setelah subuh sampai dengan maghrib. Tapi ada juga nih pas taraweh semua dikeluarkan. Pas setelah buka puasa semua dikeluarkan. Unek-uneknya itu gimana tuh Pak Ustadz? Pahala puasanya sih sah-sah aja ya. Tapi bagaimana dengan hukumnya orang yang seperti itu? Maka nanti di hari kiamat itu ada orang yang disebut dengan orang muflis. Orang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Dia bangkrut karena itu orang datang setelah kematiannya dengan pahala yang banyak sekali. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tapi ternyata sampai setelah hitung-hitungan pahalanya habis sampai dia bangkrut. Habis sama sekali. Kenapa itu? Karena dengan lisannya orang itu ternyata syatama hadza wa syatama hadza. Waktu di dunia ya dia mengolok-olok yang ini, mengolok-olok yang ini. Sehingga orang-orang yang diolok-olok ini, yang tersakiti ini, pahala dia dikasih ke orang itu. Tatkala pahalanya sudah habis, dosanya dia yang diolok-olok itu dialihkan kepada dia. Nah maka kalau orang yang tadi puasa Ramadannya bagus, bisa menjaga lisannya, malamnya justru diumbar, gak bisa menjaga lagi. Itu orang sayang seperti itu. Jangan sampai nanti dia bangkrut seperti orang muflis tadi. Iya, dan ketika di akhirat nanti tidak ada amalan-amalan ya sayang sekali ya Pak Ustadz ya. Habis. Habis. Nah, Pak Ustadz tadi yang sudah saya bacakan ayat Al-Hujurat ayat 12. Di situ ketika kita berprasangka buruk kepada orang dan khususnya kita membicarakan orang lain, itu sama seperti dianalogikan kita memakan daging saudara kita sendiri. Itu maknanya seperti apa sih Ustadz? Iya. Jadi ada pernah banyak sekali ya syair-syair dan juga nasyid-nasyid yang bagaimana mengingatkan seseorang itu agar jauh dari ghibah ya. Kenapa? Karena ghibah yang disebut dengan tadi berburuk sangka juga ghibah juga itu adalah perbuatan-perbuatan yang kalau orang gak hati-hati lisannya kotor dengan perbuatan itu maka dia banyak amal-amal solehnya yang tadinya dia lakukan akan habis nilainya. Dan juga na'udzubillah itu na'udzubillah. Kalau juga ternyata nggak bisa dibayar dengan kebaikannya kan tadi bahwa itu keburukan seorang dilimpahkan kepada dirinya. Nah maka ini satu musibah besar bila seseorang tidak hati-hati menjaga lisannya maka dia akan terjatuh pada hal yang sangat dahsyat dan sangat merugikan dalam hidupnya. Iya, dan tentunya merasa jijik sekali ketika kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Nah nanti kita akan lanjutkan nih Pak Ustadz, kita harus break terlebih dahulu. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Bagi para pengunjung juga khususnya di Tang City Mall, bagi para pengunjung yang bertanya akan mendapatkan voucher dan menghadiri acara kami dari awal sampai akhir. Pemirsa kita harus break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, kita masih live di Tang City Mall Tangerang di lantai 2 Rame-Rame Food and Fun. Bagi para pemirsa yang berada di sekitar Tangerang City untuk bergabung bersama kami, mengkaji, menambah ilmu tentunya bersama Ustadz Imam Musli yang sudah hadir di samping Muti nih pemirsa. Alhamdulillah tadi sudah kita membahas mengenai bagaimana cara kita menjaga lisan. Nah bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 817521616. Dan kami juga menyediakan voucher bagi para pengunjung yang mengikuti acara kami dari awal sampai akhir serta bertanya tadi ya. Nah nantikan siapa yang pemenangnya nih. Nah Pak Ustadz, sebelum saya membacakan SMS, tadi Ustadz menjelaskan belum selesai mengenai ayat Al-Quran, khususnya Al-Hujurat ayat 12 yang tadi saya bacakan di awal segmen. Itu bagaimana Pak Ustadz maknanya? Jadi ada ibarat orang yang menceritakan keburukan orang lain itu bagaikan orang yang makan bangkai saudaranya. Kan begitu ya? Iya. Itu kenapa sih? Karena sesuatu keburukan yang dilakukan oleh seorang itu adalah suatu hal yang tidak enak didengar. Dan mestinya tidak layak untuk diungkap-ungkap. Kecuali pihak-pihak yang memang yang kepentingan secara syar'i dibenarkan untuk itu. Contoh pengadilan, contoh orang-orang yang akan memberikan fatwa, orang yang memberikan pengaduan kepada pihak lain, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk orang umum, untuk apa menceritakan seperti itu? Justru ini akan ngotorin mulut kita. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, man satara musliman, kalau kita tahu satu hal yang nggak baik, tutup. Kita nggak usah ceritakan kepada pihak lain. Karena barang siapa orang yang orang itu menutupi aib saudaranya, maka di hari kiamat nanti Allah akan tutupi aibnya. Allah nggak akan bongkar-bongkar aibnya di hadapan khalayak yang sangat banyak itu. Siapa juga yang nggak mau ditutup aibnya ya Pak Ustadz ya. Maka dari kita harus menjaga lisan dengan baik. Nah Ustadz, sudah ada nih SMS dari pemirsa di rumah yang sudah sampai. Saya akan bacakan ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kalau misalnya di bulan Ramadan ada ipar bilang kata-kata monyet sama abang ipar saya, itu hukumnya gimana Pak Ustadz dalam Islam? Terima kasih dari gadis yang terlena. Aduh. Ya. Ya, kalau ada orang yang mengucapin kata-kata yang kotor seperti itu ya. Al-Quran menyampaikan bahwa wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang baik itu adalah hamba-hamba di antaranya sifat-sifatnya satu, kalau jalan di muka bumi dengan baik, dengan penuh santun, dengan kebaikan, dan juga kalau ada orang-orang yang mancing-mancing dengan perkataan yang buat dia mestinya marah, kata-kata kotor, kata-kata jahil, maka qalu salama, dia nggak mau melayani kata-kata yang mancing, yang membakar itu, tapi dibalasnya dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian, qalu salama. Jangan diturutin. Baik, banyak sekali nih SMS yang masuk, saya bacakan kembali. Assalamualaikum Pak Ustadz, salah nggak kalau kita melakukan kebaikan atau sholatnya rajin hanya karena takut masuk neraka? Terima kasih. Apa salah orang yang melakukan ibadah termasuk sholat, sehingga dengan rajin sholatnya, rajin puasanya, itu motivasinya karena dia takut masuk neraka? Salahkah orang seperti itu? Tidak salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan peringatan, wattaqun naral lati kuntum tu'adun. Takutlah kalian, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian tersentuh api neraka di mana kalian memang diberikan satu berita buruk tentang itu neraka, kalian telah diancam dengan itu, maka jauhi. Maka jangan sampai dekat-dekat, jangan sampai melakukan hal-hal yang hal-hal perbuatan itu kalau kalian lakukan menyebabkan kalian masuk neraka. Baik. Tidak salah. Tidak salah ya? Tidak salah. Karena memang tujuan kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali ke Allah, yang pada akhirnya kita hidup di pilihannya itu adalah surga dan neraka, gitu ya Pak Ustadz. Akhirnya ke sana, walaupun memang kalau orang tingkatan tertentu itu yang penting sebelum kita ke surga atau kan neraka, targetnya surga atau juga takut neraka, yang penting kalau Allah ridho apa yang kita lakukan, ya cukup sudah.
Baik. Itu ya nggak apa-apa sih, memang kalau idealnya begitu. Tetapi kadang-kadang orang berbuat suatu kebaikan itu perlu juga tahu mana arahnya. Untuk apa sih dia berbuat baik itu? Begitu juga, kalau orang mau menjauhi suatu hal yang tidak baik, dia mesti tahu kenapa sih orang itu harus menjauhi hal yang tidak baik? Karena ada ancaman neraka. Oh, karena di sana ada janji-janji tentang surga. Baik, ada lagi nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara memberikan penjelasan kepada anak yang tuli untuk puasa? Terus hukum untuk saya sebagai orang tua itu bagaimana? Orang tua bagaimana untuk memberikan satu nasihat kepada anaknya yang tuli, diberikan satu tulinya tuli beneran atau tuli bagaimana? Gak tahu ini di sini penjelasan kepada anak yang tuli untuk puasa Oh gitu tuli, ya. anak Iya, yang tuli. tuli. Terus kemudian dianjak untuk puasa. Iya. Ya dijelaskan dengan apa semampunya yang kira-kira bisa ditangkap oleh anak itu. Karena apa? Orang di antara syarat-syarat orang melakukan ibadah itu, syaratnya pertama orang kan harus beragama Islam. Yang kedua dia juga harus balik. Yang keempat juga harus punya akal sehat, ya, memayyiz dan sebagainya. Maka kesehatan akal ini, akal akan sehat, sehatnya akal diantaranya juga ditentukan oleh hal-hal yang mendukungnya. Juga mungkin bisa dipengaruhi oleh juga telinganya. Maka dengan telinganya normal, maka orang itu juga akan berhubungan juga dengan kematangan akalnya. Tetapi kalau terganggu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu hamba dengan suatu hal yang di luar kemampuannya. Sampaikan apa yang bisa disampaikan. Baik, ya semoga terjawab ya. Banyak sekali, ada lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada aib yang harus diungkap untuk membuktikan kebenarannya. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Tadi kan Ustadz menjelaskan aib itu kalau kita tidak memberikan atau berkata-kata itu nanti Allah akan menutupi aib kita. Tapi bagaimana dengan aib yang harus diomongkan itu seperti apa? Baik. Jadi secara umum mengungkap-ungkap keburukan, mengungkap-ungkap keburukan orang lain itu adalah satu dosa. Secara umum begitu. Tetapi ada hal-hal yang khusus di mana orang diperbolehkan untuk mengungkapkan aib orang lain. Kapan itu? Di antaranya orang diperbolehkan untuk mengungkap orang lain itu tatkala dia sedang berada di mahkamah, berada di satu pengadilan. Dia harus ungkap itu fakta-fakta sebagaimana yang menjadi pendukung satu perkara. Boleh dia mengungkapkan, tapi sekali lagi kan mengungkapnya bukan untuk semata-mata mengungkapkan, tapi adalah ini untuk kepentingan yang dibenarkan secara syariah. Ini boleh. Apalagi orang minta nasihat. Orang minta nasihat, ada satu kasus menimpa dirinya. Dan ini menyangkut juga keburukan seorang yang harus diungkap. Tapi dia nggak tahu jalan keluarnya, nggak tahu solusinya. Apa boleh mengungkap keburukan orang lain kaitannya dengan itu? Boleh. Kenapa? Karena dia butuh fatwanya. Sebagaimana terjadi pada Rasulullah SAW, ada seorang sahabiyat, seorang sahabat wanita datang kepada beliau. Harus mengungkap, di mana wanita tadi harus mengungkap keburukan suaminya. Apa katanya? Ya Rasul, saya ini punya masalah. Masalahnya adalah terkait dengan suami saya. Suami saya itu pelit. Nah, mengungkap keburukan suaminya pelit itu aib atau bukan? Aib. Ya, tetapi ini harus diungkap. Karena apa? Kadang sedang minta solusi kepada Rasulullah SAW. Nah, maka saat diungkapkan begitu, maka Rasul menjawab, kalau memang suamimu pelit dan juga nggak pernah memberikan apa yang mencukupimu, ambil nggak apa-apa. Walaupun suamimu nggak tahu, ambil nggak apa-apa. Tapi sejauh atau sebanyak apa yang cukup bagi kamu, tanpa melebihi dari kadar itu. Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kembali lagi nih banyak sekali SMS Pak Ustadz mau bertanya nih. Ya. Gimana kalau lagi puasa siangnya kelonan sama istri, batal apa enggak? Dari Ridwan di Cimanggis. Tuh, kelonan tuh bahasanya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ini juga pernah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan kalau itu terjadi pada pengantin muda, pengantin baru, ya, pengantin muda, pengantin baru, kalau bisa jauhin, Aduh. jauhin.
Kalau ya, Karena ya, apa? betul. Jawabannya Rasulullah SAW begitu. Tatkala itu yang nanya adalah pengantin baru dan orang muda. Kenapa orang muda ya karena orang muda itu ya namanya juga masih muda, semangatnya masih tinggi dan juga mungkin masih dan macamnya. Rasulullah jangan sampai seperti itu. Tapi suatu ketika juga beliau ditanya lagi, ini yang nanya pengantinnya pengantin tua. Oh iya. Iya. Ditanya kepada Rasulullah SAW, beliau sampaikan gak apa-apa. Kenapa? Karena itu ternyata suami istrinya adalah orang yang sudah tua renta, kakek-kakek dan nenek-nenek. Yang mungkin sudah biasa, melihat sudah biasa, gak mungkin akan terpancing, gak apa-apa itu. Ya, semoga terjawab ya. Jadi nggak apa-apa tuh, cuman kelonan doang, asal nggak kebablasan ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk pengantin baru, pengantin muda, kalau bisa jangan. Oh iya. Nanti bisa Ya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah bisa. Bablas. Oke, kembali lagi nih, banyak sekali SMS. Ada lagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukumnya kalau minjem duit sama kakak saya, tapi kakak saya membungakan pinjaman uang tersebut? Mau gak mau saya sanggupi. Gimana hukumnya bagi saya yang minjam dan kakak saya yang membungakan uang tersebut? Ya, riba apapun kepada siapapun itu hukumnya haram. Apa itu riba? Yaitu tatkala seorang meminjam sesuatu tertentu atau hutang satu kadar tertentu, kemudian mengembalikannya pakai dilebihin, maka itu sudah jatuh pada riba. Dan terutama kalau itu kelebihannya disyaratkan di awal. Kamu boleh pinjam ini kalau kamu nanti tambahin sekian. Atau bukan dia yang mensyaratkan, kita yang mensyaratkan. Contoh, boleh enggak saya pinjam uangnya atau saya utang uangnya sekian. Nanti kalau saya kembalikan saya akan lebihi. Kedua-dua syarat yang dilakukan oleh baik peminjam atau orang yang minjamin itu termasuk kategori riba. Itu hukumnya haram, enggak boleh. Baik, haram ya. Ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, saya Tony di Bogor. Apa hukumnya berpacaran di bulan Ramadan? Apakah dapat menghilangkan pahala puasa? Seperti apa nih Pak Ustadz? Berpacaran di bulan Ramadan apakah dapat menghilangkan pahala puasa? Ya, sekarang dilihat bagaimana aktivitinya. Karena pacaran itu kan istilah saja. Maka apa yang dilakukan saat dia pacaran itu pada bulan Ramadan itu nanti baru keluar hukumnya. Contoh, ya kalau misalnya pacaran di bulan Ramadan, yang satu duduk di meja sini, baca surat Yasin, yang satu pacarannya duduk di meja sana, dia baca surat Al-Kahfi, ya gak ada masalah. Walaupun diistilahkan dengan pacaran, kenapa? Ya karena bentuknya seperti itu. Tapi walaupun gak dibilang pacaran, cuman silaturahim, kalau aktivitas yang memang bisa membatalkan puasa, ya bisa membatalkan puasa. Contohnya, ya macam-macam. Dari mulai ini itu macam-macam. Tapi sebenarnya yang baik itu ketika kita pacaran setelah menikah, iya kan Pak Ustadz ya? Karena pacaran itu mengandung sisi-sisi negatif sepertinya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu segmen akhir di mana seperti biasa Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan dan doa, dan di akhir segmen nanti saya akan membacakan siapa pemenang yang mendapatkan voucher, khususnya para pengunjung yang tadi sudah bertanya. Baik, sudah ada pertanyaan SMS yang sudah masuk, saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan ini, saya sering melihat dan mendengarkan tausiah-tausiah di televisi dan radio. Sehingga waktu saya kurang dalam membaca Al-Quran. Apakah melihat dan mendengarkan tausiah di televisi sanggup menutupi dan pahala ibadahnya sama dengan jika kita membaca Al-Quran? Terima kasih, dari Hasan di Tangerang. Ya, kedua-duanya adalah merupakan kebaikan. Dan kalau caranya benar, niatnya benar, itu juga termasuk ibadah. Orang talabul ilmi ibadah, orang baca Al-Quran juga ibadah. Tapi kalau mau ditimbang yang memang ibadah yang ucapan-ucapan yang bagus itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahkan yang maknanya, kalau saja ada orang yang karena sibuknya membaca Al-Quran Al-Karim sehingga melalaikan dia untuk minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon permintaan, maka Allah akan berikan kepada orang itu yaitu sebaik-baik permintaan yang pernah diminta dalam doa-doa orang yang pernah berdoa itu.
Baik, nah sudah saatnya nih kita berada di akhir acara. Seperti biasa Ustadz menyimpulkan kesimpulan untuk tema kita pada hari ini sekaligus doa penutup. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengirimkan SMS pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga para pengunjung yang sudah bertanya, yang sudah hadir di sini. Silakan Ustadz. Ya, bahwa salamatul insan min hifdzil lisan atau bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu jika kalau atau dengan orang menjaga lisannya. Mulutmu harimaumu. Orang yang menjaga lisannya dengan baik itu memiliki beberapa keutamaan. Satu di antaranya dia akan mendapat keutamaan Islam karena Rasulullah SAW menyampaikan man salimal muslimuna adalah min lisanihi wa yadihi. Orang yang baik itu adalah dalam berislam orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Dan yang kedua, orang yang menjaga lisannya adalah orang yang sedikit nanti pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kata-kata yang diucapkannya. Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan kecuali ucapan itu dia dicatat oleh malaikat dari arah tangan kanan dan arah kirinya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lisan kita ini dijaga oleh Allah. Amin, dan juga lisan kita jadi lisan yang terpelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga para pengunjung Tang City Mall Tangerang, khususnya di lantai 2 Rame-Rame Food and Fun yang sudah hadir. Dan tentunya tadi di awal segmen tadi saya berbicara bahwa ketika para pengunjung mengikuti acara dari awal sampai akhir dan bertanya, disitulah mendapat hadiah karena kita menyediakan voucher. Dan selamat kepada Ibu Ida yang sudah bertanya tadi mendapatkan 1 voucher belanja. Terima kasih. Nah, bagi pemirsa yang ingin seperti Ibu Ida, besok kita masih live di Tang City Mall Tangerang, khususnya di lantai 2 Rame-Rame Food and Fun. Dengan begitu pemirsa bergabung bersama kami, bagi pemirsa yang berada di Tangerang atau tinggalnya di daerah bergabung. Nah, saya Muti Harifah, Ustadz Imam Musli Berstakur yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.